Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa Allah yang kita tinggikan itu, Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Mari umat Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan namanya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes. Berikan sorak-sorai bagimu Raja. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya
syukurku di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. oh, takkan ku melepaskanmu, Kau cahaya bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan, serahkan amin, harapanku hanya di dalammu, teguh bersamamu Tuhan. jadikanku Bejanamu untuk memuliakan, lebih lagi mengiringmu, seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan, padamu. harapanku hanya di dalammu, Bersamamu Bapa, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu, jadikanku bejanamu untuk Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan, anugerah-Mu Tuhan, dan kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, setiap hari. Bapa, pada hari ini Tuhan kami berkumpul bersatu Tuhan, menyatukan hati kami, hendak menaikkan doa syafaat kami Bapa. Bapa, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, memang sangat sukar, namun kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sempurna di setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan. Amin. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau selalu ada, selalu setia pada setiap kami Bapa. Bapa, biarlah kami memiliki hati yang peka, yang selalu sadar Allah, dan selalu menggantungkan hidup kepadamu Tuhan. Selalu percaya dan tidak khawatir lagi. Kami bersembunyi di bawah kepak sayap-Mu, sehingga mara bahaya tidak mengenai kami kembali Bapa. Bapa, biarlah hidup kami ini hanya mengejar kerajaan Allah, sampai Engkau datang kedua kalinya Bapa. Bapa, berilah kami kekuatan untuk tetap percaya, tetap teguh dan kuat di masa-masa ini Tuhan, sambil menunggu kedatangan-Mu Bapa. Beri kami juga kekuatan Tuhan untuk selalu berbuat baik, saling tolong menolong, saling mendoakan, saling mengampuni, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan biarkan kami Tuhan untuk berbelok ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap fokus terhadap Engkau, bersandar penuh dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala doa-doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin.
angkat tangan kami kepada Bapa. I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong.
dan Engkau ada di dalam kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Bapa. Terima kasih, haleluya. Kami sembah Engkau, ya Raja kami. Bapak, kami mengucap syukur. Adalah suatu kemewahan diberikan Tuhan keluarga rohani yang sayang Tuhan. Sebab hanya yang tulus sayang sama Tuhan bisa betul, bisa benar mengasihi sesamanya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami sudah lumayan belajar bahwa khotbah manusia itu sedikit sekali faedahnya. Oleh karenanya kami sepakat sehati semua di tempat ini berdoa untuk semua jemaat Rock Ministry dimanapun berada yang sedang beribadah bersama dengan kami. Biarlah mereka mengalami Kristus. Biarlah tempat di mana saat mereka berdiri, mereka duduk bersama keluarga, beribadah bersama kami, itu adalah hadirat-Mu yang suci Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah, luruskan yang bengkok, lembutkan yang keras Tuhan. Yang sedang dalam gelap Tuhan beri terang yang ajaib. Hibur yang susah Bapak, hibur yang susah. Urapilah firman-Mu. Bila kami semua sambut firman Tuhan penuh sukacita, bersama katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Shalom semuanya, dimanapun berada, shalom. Ya, seperti sudah lihat ini kami memang kreatif sekali. Kita rindu saudaraku ganti suasana. Oleh karenanya kita ada di tempat ini. Sayang sekali sedang ada halangan, kalau tidak Anda akan bisa lihat Gunung Merapi di belakang kita umat Tuhan. Mari bergegas kita membuka ya ini kitab Yohanes Fatsal yang pertama ayat 45-51. Saya akan sampaikan tajuk daripada Wonderful Counselor, masih bagian yang pertama. Karena hanya 20 menit, jadi bilanglah ini bagian 1B, yang kemarin 1A umat Tuhan. Ya, seperti sekolah saja ini. Izinkan saya melayani saudara walaupun di rumah masing-masing, jangan enggan, jangan malas buka Alkitab saudara. Yohanes 1:45-51, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Umat Tuhan, kemarin sekilas sudah kita bahas apa itu nyinyir, apa itu mencibir, ya. Sungguh nih, betulan ada yang baik yang datang dari Nazaret. Umat Tuhan, merendahkan orang lain itu bisa dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja. Ya, bisa tanpa sengaja. Rupa-rupanya kita rendahkan orang lain.
Makanya di dalam Kristus, dalam kita mempelajari daripada tema Kingdom Ministry, yakni communication atau komunikasi, adalah penting untuk kita ini teliti jiwa kita sendiri sebelum salahkan orang lain. Supaya kita tidak mempunyai yang saya sebut baru hari ini ketemu roh nyinyir, umat Tuhan. Bawaannya itu ngerendahin orang, kadang sengaja, kadang tidak sengaja, kadang sadar tapi tidak sadar. Tapi faktanya adalah proses yang merendahkan orang, umat Tuhan. Nah, saya temukan apa yang menjadi, tapi engkau harus dengarkan sampai akhir ya. Sebab nanti Nathanael itu menjadi salah satu murid Kristus, umat Tuhan. Jadi nyinyir tidak apa-apa asal mau berubah ya, jangan malah depannya nggak nyinyir, makin tua makin nyinyir lah, itu makin parah itu. Nathanael nanti akan disebut Bartolomeus Nathanael, salah satu daripada 12 murid Kristus, umat Tuhan. Nah, saya temukan hanya manusia yang jiwanya insecure, berbakat nyinyir. Ya. Jika kita suka remehkan orang lain, itu merupakan suatu tanda. Tanda apa? Tanda bahwa kita ini susah dipimpin dan berjiwa pemberontak, umat Tuhan. Banyak anak-anak saya ini berjiwa pemberontak, sungguh awalnya. Tapi mereka bisa dipimpin, kenapa? Karena mereka tidak suka rendahkan orang lain. Kadang-kadang mereka melakukannya sebagai bercandaan, tapi bukan dari soul yang lebih dalam, bukan dari jiwa, umat Tuhan. Jadi engkau ya pernah tidak ketemu dengan orang-orang yang cakap mengkritik terus, kritik terus, tapi sulit kalau ditegur, sulit kalau dinasehati. Begitu dinasehati dirinya, dia mutung, dia tidak suka, dia tidak berkenan. Tapi kalau kasih masukan, wow, jago sekali. Dia akan pakai bahwa saya dapat dari Tuhan bahwa kamu ini seperti ini, kamu itu seperti itu. Tapi kalau dirinya sulit terima masukan, umat Tuhan. Nah, saya katakan seperti ini, hari ini kita belajar lebih lagi mengenai nyinyir atau mencibir atau merendahkan orang lain. Sesungguhnya konsep ini tidak akan berjalan jika tidak ada kerjasama dari kedua belah pihak, sudah mengerti ya? Maksudnya begini loh. Kalau satu orang itu merendahkan sesamanya, mencibir, nyinyir, tapi orang itu jiwanya sehat seperti Tuhan Yesus yang dari Nazaret, sedangkan Nathanael berkata bahwa masa sih Andre Salim bisa salto ke belakang? Maksud saya, masa sih saudaraku ada yang baik datang dari Nazaret? Yesus datang dari Nazaret. Berarti ada yang baik yang datang dari Nazaret. Ya. Nah, umat Tuhan, orang kalau jiwanya sehat itu tidak bisa dinyinyir, umat Tuhan. Maka konsep merendahkan orang lain ini bisa sukses kalau yang direndahkan itu bereaksi. Kalau yang direndahkan itu ikut merendahkan dirinya, baru konsep jalan. Oleh karenanya Theodore Roosevelt pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun bisa merendahkan dirimu tanpa izin dari kamu sendiri. Jadi kalau kamu pulang, aku terhina, aku marah sekali. Tadi di kampus, di tempat kerja, di tempat pelayanan, aku dihina sama orang. Ya, itu sesungguhnya mereka berhasil melakukannya oleh karena izin kamu, seizin kamu. Kalau tidak bisa, umat Tuhan. Nah, saya bersyukur kedatangan Tuhan Yesus merubah tatanan dunia ini. Sungguh, ya. Yesus merubah semuanya, merubah hati saya, merubah yang mau diubah, umat Tuhan. Dan saya mau ingatkan pada waktu para biarawan, pada waktu murid Kristus itu masuk ke Eropa, mereka kabarkan Injil Kerajaan Allah. Banyak orang happy, orang senang. Ya, ini ajaran cinta kasih, berbuat baik, ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan, orang suka. Tapi orang Eropa, umat Tuhan, tidak suka satu bagian, yakni bahwa Tuhan Yesus berbelas kasihan dan sayang orang miskin. Ya, mereka tidak happy, umat Tuhan. Karena menurut tatanan dunia ini, selalu yang kuat itu makan yang lemah. Yang lemah itu ada, salah sendiri, sudah takdir memang. Jadi yang lemah itu selalu ada untuk makanan yang kuat. Sudah nggak usah, sedangkan Tuhan Yesus selalu hatinya. Barang siapa melakukan kebaikan kepada saudaramu yang paling hina ini, paling kecil ini, paling miskin ini, dia melakukannya untuk aku, katanya.
Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mencintai kemiskinannya, tidak. Keadaan itu akan berubah jika engkau hidup benar dalam Kristus. Tapi yang Tuhan sayang adalah orang-orangnya. Jadi umat Tuhan, ketika konsep ini masuk, ya, ketika semua konsep diterima, bagian ini orang tidak suka. Karena apa? Karena orang rupa-rupanya menikmati. Menikmati merendahkan orang lain. Atau menikmati mempergunakan kelemahan orang lain. Yesus beda umat Tuhan. Yesus tidak ajar engkau dan saya seperti itu, amin. 1861 sampai dengan 1865 itu 4 tahun adalah, kalau Anda baca sejarah, itu Civil War, perang saudara di Amerika Serikat. Terbagi 2 bagian, utara ya Abraham Lincoln dan selatan umat Tuhan, konfederasi yakni Jefferson Davis. Yang utara itu karena sayang Tuhan, mau gak mau dijamah Roh Kudus melepaskan perbudakan. Sudah lihat nih, ya. Mereka tidak setuju dengan perbudakan. Mereka menikmati perbudakan tidak? Menikmati. Tapi kok jadi gak setuju karena hati mereka diubah oleh Tuhan. Nah selatan saudaraku itu tetap mau ada perbudakan. Sebab mereka menikmati adanya perbudakan, saudaraku, bagaimana mungkin ada orang punya berhektar-hektar lahan, kerja dengan upah sangat minimum, dan mereka memetik semua keenakannya. Nah saudara, kalau engkau tanya dalam sejarah, Amerika Selatan pada waktu itu, pihak konfederasi ini, agamanya apa? Agamanya Kristen. Sama. Yang sana, yang utara Kristen tapi anti perbudakan, berjuang untuk menghapus perbudakan. Yang selatan juga Kristen tapi tidak mau menghapus perbudakan. Saudara yang mana? Engkau yang mana umat Tuhan? Ulysses Grant adalah seorang jenderal terbaik daripada Abraham Lincoln berkata, Tuanku, kita pasti menang ini, kita bersyukur. Tuhan ada di pihak kita. Lincoln berkata, you salah kamu. Kamu salah, kita menang bukan karena Tuhan di pihak kita. Loh kok bisa? Kita menang sebab kita ada di pihaknya Tuhan. Coba kenali hati Bapa. Hati Bapa tidak suka rendahkan orang lain. Hati Bapa tidak suka remehkan orang lain umat Tuhan. Hati Bapa sukanya menolong orang lain. Bahkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus, diserahkan, diberikan sebagai persembahan satu untuk selamanya, untuk tebus engkau dan saya. Pada saat engkau mengerti kekristenan yang seperti ini, engkau sudah akan sulit. Apakah kita masih boleh marah? Oh boleh. Tegur orang boleh. Tegur orang dan marah berbeda konsep dengan merendahkan orang lain. Beda konsep umat Tuhan. Nah ketika Tuhan Yesus masuk, dia merubah semua tatanan ini, saudaraku, engkau perhatikan. Tuhan mengubah apa yang dunia percayai, dan Tuhan intervensi, bukan hanya interupsi. Manusia sukanya interupsi. Interupsi itu seperti apa? Interupsi itu sukanya memotong konsep lalu nggak tahu solusinya apa. Demo begitu dia yang naik percuma saja, dia juga nggak bisa kerja. Tapi intervensi dia potong, tapi dia jadikan semua jadi bagus. Ada solusi umat Tuhan. Ya. Nah apa yang sebagai solusi ketika Tuhan Yesus masuk dengan semua ajarannya? Dalam dunia kuno, kalau saudara mengerti, anak sulung memenangkan semuanya. Jadi kalau lahir 4 anak, anak sulung take it all, ambil semuanya. 2, 3, 4 gak dapat apa-apa. Saya lihat banyak budaya masih seperti itu sampai sekarang. Ya. Jadi kalau engkau lahir anak 2, 3, 4 kamu sudah tidak ada masa depan. Karena anak sulung itu akan dapat semuanya. Tapi berapa kali dalam firman Tuhan, Tuhan selalu pakai anak bungsu. Selalu anak bungsu. Dan di dunia kuno sampai sekarang saudaraku, bahkan di beberapa tempat masih berlaku. Perempuan yang menghasilkan anak banyak itu pahlawan. Dari situlah keluar faham banyak anak banyak rezeki. Pernah dengar tidak? Tapi kalau perempuan mandul itu dibenci Tuhan. Itu kutuk. Nah, saudara lihat dalam Alkitab kita. Berapa kali? Tuhan seolah-olah sengaja. Ya,
Sarah, istri daripada Bapa Abraham, mandul. Hana, istri mama daripada Nabi Samuel, mandul awalnya. Ribka, istri daripada Ishak, awalnya mandul umat Tuhan. Lalu ibu Yohanes Pembaptis, Elizabeth umat Tuhan, mandul. Tuhan pakai mereka semuanya untuk kasih pesan buat kamu dan aku. Tuhan kita itu sayang sama orang-orang yang diremehkan oleh dunia ini umat Tuhan. Tuhan punya rencana untuk engkau dan saya. Tuhan tidak hanya punya rencana untuk beberapa golongan tertentu yang elit, tidak. Faktanya adalah Tuhan berkata, bahkan yang paling bodoh menurut dunia, di dalam Tuhan itu mempermalukan yang paling berhikmat dari dunia. Percayakah saudara seperti itu? Saya minta semuanya, teman-teman yang melayani, musisi, WL, ya. Jadi saya himbau mulai hari ini umat Tuhan, punyai hati yang lembut. Bagaimana kita itu hidup tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain. Suami istri berusahalah saling menghormati. Mertua menantu apalagi, orang tua anak apalagi. Ya, punyai kesadaran situasi seperti ini tidak lebih enak kok kalau kita ini terus menerus suuzon, ya, nyinyir, mencibir, tidak. Saudaraku, kisah tersebut sebelum saya lanjutkan minggu depan. Yesus umat Tuhan, Yesus berjiwa lembut sekali. Dan dia adalah pribadi yang mengerti cara menangani orang-orang seperti Nathanael. Maka saya ajak, kalau engkau dan aku dulu suka nyinyir, suka mencibir, suka merendahkan orang lain, gak apa-apa, itu awalnya. Tapi mari jalan terus karena walaupun dia ragu, walaupun Nathanael memulai dengan suatu keraguan mengenai apakah ada yang baik datang dari Nazaret, toh ketika diajak Filipus, dia tetap jalan. Dia tetap jumpa dengan Kristus Yesus dan itu yang akan mengubah seluruh kehidupan Nathanael. Amin umat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau sepertimu, Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak terima kasih. Hari ini kami belajar lebih kenal hati Bapa. Kau Raja alam semesta, tapi Engkau tidak pernah tindas siapapun Tuhan. Tidak pernah. Kau ajari kami. Engkau yang mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Aku datang bukan untuk dilayani kok. Aku justru datang untuk melayani. Tuhan, biarlah hari ini mata hati kami kebuka semuanya. Dan kami makin mengerti soul, groove daripada juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat dimanapun berada, jika sebentar lagi kita akan lakukan perjamuan kudus umat Tuhan. Mari bersama berdoa. Biarlah atas materai dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua roti anggur yang dipergunakan disucikan dan boleh menjadi persekutuan kita semua dengan tubuh darah Kristus yang dipecah-pecahkan dan dicurahkan demi penebusan dosamu dan dosaku. Kita akan melakukannya tetap dalam hadirat Tuhan yang suci. Haleluya. Amin. Amin. dan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu.
jalanku memuliakan nama-Mu. Mari kita lakukan dengan betul umat Tuhan, yakni dengan iman dan sikap hormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Roh Kudus Tuhan Yesus, kami menuruti daripada perintah Tuhan, yakni di malam perjamuan terakhir Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Bukankah ini korban daripada tubuhku? Lakukanlah ini setiap kali sebagai peringatan akan aku. Umat yang dicintai oleh Tuhan dengan sungguh hati. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Buka dengan perlahan, angkat tinggi ke atas cawan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu semuanya. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara, yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi menebus dosamu dan dosaku. Amin. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua ambil waktu teduh umat Tuhan. Angkat suara. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dan semuanya. Oh, oh. Wow. God bless our family. God bless us all. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna, untuk setiap anak-anak-Mu yang baik, taat, setia, mengirimkan daripada persembahan persepuluhan, persembahan syukur, diakonia, misi. Tuhan, biarlah terbukti bahwa Engkau yang memerintahkannya. Kami percaya perjanjian berkat berlaku atas kami semuanya. Dan di masa krisis ini Tuhan pelihara anak-anak yang sayang takut akan nama-Mu dengan sempurna, dengan baik. Bahkan justru beberapa orang dengan ajaib mengalami peningkatan sebab kasih setia Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Jemaat yang kasih Tuhan, sebab hamba-Nya ini berdoa satu nama dari segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah berasal keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari jangan malas semua, dimanapun berada saya undang bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri semua, angkat tangan dua tinggi ke atas, terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah usaha, bisnis, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Amin. Semua yang kita perjuangkan dalam takut akan nama yang suci, direstuinya berhasil. Amin. Ulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim mesra dengan Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
Shalom. Berikut ini kami sampaikan informasi Rock News untuk minggu ini. Bagi saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, bisa menghubungi Ibu Fani. Untuk minggu ini, semua pertemuan ibadah di gereja, Messianic Community, doa syafaat, dan yang lainnya dilakukan di rumah masing-masing. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officers di nomor masing-masing. Ibadah Minggu 21 Juni 2020 masih akan tetap diadakan secara online, sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari gereja. Informasi lainnya seputar gereja, setiap hari dapat dilihat di media sosial gereja ya. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Ria Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Jennifer Melia Fani pada tanggal 16 Juni, Ibu Sri Wijayati pada tanggal 18 Juni, dan anak-anak Belovelia Kosasi pada tanggal 20 Juni. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News edisi minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.